Halo guys, balik lagi bareng kita di channel yang selalu membahas dunia selebriti dari sisi yang kadang bikin kagum, kadang bikin senyum kecut. Kali ini kita bakal ngobrol santai tapi isinya berat, bukan berat di hati, tapi berat di angka. Yuk, kita bakal bahas soal penghasilan dan kekayaan pasangan selebriti yang lagi jadi sorotan di tahun 2025, yaitu Amanda Manopo dan Kenny Austin. Tenang, ini bukan konten buat bikin iri, tapi buat hiburan sambil mikir, oh ternyata kerja keras di dunia hiburan hasilnya bisa sejauh ini. Nama Amanda Manopo jelas bukan nama asing di dunia sinetron Indonesia. Dari awal kemunculannya sampai sekarang, Amanda termasuk aktris yang konsisten muncul di jam tayang utama. Perannya selalu total, nangisnya dapat, marahnya dapat, bahagianya juga dapat. Penonton ikut kebawa perasaan, dan ternyata itu semua berbanding lurus dengan bayaran yang ia terima. Amanda tercatat sebagai salah satu aktris dengan bayaran tertinggi, dengan honor mencapai hingga 400 juta rupiah per episode. Bayangkan, satu episode selesai syuting, rekening sudah senyum duluan. Kalau kita bandingkan dengan pekerjaan kebanyakan orang, satu episode sinetron itu durasinya mungkin cuma 1 jam tayang. Tapi dari 1 jam itu, Amanda bisa menghasilkan uang yang mungkin butuh waktu bertahun-tahun bagi orang lain. Tapi tentu saja, angka ini bukan datang begitu saja. Ada jam kerja panjang, tekanan rating, tuntutan akting, dan jadwal yang padat dari pagi sampai dini hari. Jadi uang besar itu memang sebanding dengan tenaga dan pikiran yang dikeluarkan. Kalau ditotal secara bulanan, penghasilan Amanda dari berbagai sumber diperkirakan bisa mencapai sekitar 4 miliar rupiah per bulan. Angka ini bukan cuma dari akting, tapi juga dari iklan, endorsement, brand ambassador, dan bisnis yang ia jalankan. Jadi Amanda bukan tipe artis yang cuma mengandalkan satu pintu rezeki. Kalau satu pintu lagi sepi, pintu lain masih terbuka. Strategi yang sangat cerdas di dunia hiburan yang persaingannya super ketat. Sumber kekayaan Amanda datang dari kontrak akting jangka panjang dengan jam terbang tinggi. Nama besarnya membuat rumah produksi berani membayar mahal karena tahu rating aman. Selain itu, banyak brand ternama yang menjadikannya wajah produk mereka. Dari produk kecantikan sampai gaya hidup, Amanda punya daya jual yang kuat. Ditambah lagi bisnis di bidang kecantikan dan kuliner yang ikut menyumbang pemasukan. Jadi walaupun suatu saat vakum syuting, aliran uang masih tetap jalan. Soal gaya hidup, Amanda juga sering jadi bahan perbincangan. Bukan karena hedon berlebihan, tapi karena transparansi kecil yang bikin publik melongo. Pernah terungkap kalau pengeluaran jajan Amanda di aplikasi ojek online saja hampir mencapai 300 juta rupiah dalam setahun. Itu baru jajan online, belum belanja fashion, belum liburan, belum kebutuhan lain. Kita jajan kopi mikir promo, Amanda jajan mungkin mikirnya jarak, bukan harga. Sekarang kita beralih ke Kenny Austin. Sosok aktor yang dikenal dengan penampilan kalem dan citra dewasa. Meski tidak terlalu sering mengumbar soal finansial, Kenny termasuk aktor yang konsisten punya proyek. Dari sinetron hingga modeling, penghasilannya disebut-sebut juga mencapai miliaran rupiah per bulan. Memang tidak ada angka pasti soal bayaran per episodenya, tapi gaya hidup dan aset yang dimiliki cukup menggambarkan kelas finansialnya. Nama Kenny semakin jadi sorotan setelah resmi menikahi Amanda Manopo pada tanggal 10 Oktober tahun 2025. Pernikahan mereka memang digelar secara intimate, tapi jangan salah, intimate bukan berarti murah. Justru disinilah publik dibuat terdiam. Kenny diketahui menanggung seluruh biaya pernikahan yang nilainya hampir menyentuh 5 miliar rupiah. Pernikahan yang tamunya terbatas, tapi biayanya setara pesta besar. Ini bukti bahwa konsep sederhana tidak selalu identik dengan hemat. Mas kawin yang diberikan Kenny pun langsung jadi bahan pembicaraan. Sebuah cincin senilai 589 juta rupiah diberikan sebagai simbol keseriusan dan komitmen. Itu baru cincin, belum termasuk biaya lain-lain yang menyertainya. Dan yang paling bikin netizen terkejut,
Souvenir pernikahan mereka berupa Android TV untuk para tamu. Kalau biasanya pulang nikahan bawa goodie bag, di sini tamu pulang bisa langsung pasang TV baru di rumah. Dari situ terlihat jelas bahwa Kenny bukan sekadar pasangan dari aktris besar, tapi sosok mandiri secara finansial. Mampu membiayai pernikahan bernilai miliaran secara penuh menunjukkan bahwa ia punya perencanaan keuangan yang matang. Ini juga menjawab anggapan sebagian orang yang meragukan posisi Kenny di sisi Amanda. Nyatanya, ia berdiri sejajar, bukan di belakang. Kalau dibandingkan secara keseluruhan, Amanda Manopo memang unggul dalam hal nilai pendapatan dan total kekayaan. Statusnya sebagai aktris dengan bayaran tertinggi membuat angka penghasilannya berada di atas rata-rata aktor lain, termasuk Kenny. Tapi keunggulan ini bukan soal ego, melainkan hasil dari perjalanan karir yang panjang dan konsisten sejak usia muda. Di sisi lain, Kenny Austin menunjukkan kekuatan finansial dari arah yang berbeda. Ia mungkin tidak memiliki honor per episode setinggi Amanda, tapi aset, tabungan, dan kemampuannya membiayai pernikahan mewah menjadi bukti bahwa kekayaannya juga sangat besar. Ini bukan soal siapa lebih kaya, tapi bagaimana dua orang sukses bertemu di titik yang sama. Hubungan mereka memperlihatkan bahwa pernikahan tidak selalu tentang siapa paling dominan secara finansial. Yang terpenting adalah keseimbangan, saling mendukung, dan sama-sama punya pondasi kuat. Amanda dengan karir cemerlangnya, Kenny dengan kestabilan dan tanggung jawabnya. Kombinasi yang kalau kata netizen, ini mah goals, bukan cuma couple. Pada akhirnya, kisah Amanda Manopo dan Kenny Austin bukan cuma tentang angka miliaran, bayaran per episode, atau souvenir pernikahan yang bikin iri. Ini cerita tentang kerja keras, konsistensi, dan bagaimana dunia hiburan bisa memberikan hasil luar biasa bagi mereka yang serius menekuninya. Kita boleh kagum, boleh bercanda, tapi jangan lupa bahwa di balik semua kemewahan itu ada proses panjang yang tidak selalu terlihat. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini. Kalau kamu menikmati konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang. Tulis juga di kolom komentar, menurut kamu lebih milih jadi Amanda dengan bayaran per episode, atau jadi tamu nikahan Kenny yang pulang bawa Android TV. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan ingat, rezeki orang memang beda-beda, tapi semangat buat sukses harus sama.